Infeksi jamur dapat mengenai semua bagian tubuh dan tentu bisa juga mengenai telinga. Jamur yang tumbuh di telinga memang tidak banyak diketahui. Diperkirakan terjadi hanya 10% dari seluruh infeksi telinga. Meskipun jarang mengancam nyawa, penyakit ini sering membuat frustasi bagi pasien dan ahli THT karena seringkali membutuhkan pengobatan jangka panjang dan tindak lanjut. Namun, tingkat kekambuhan tetap tinggi. Infeksi jamur di telinga dikenal sebagai otomikosis. Lebih banyak ditemui di negara dengan iklim hangat dan lembab seperti Indonesia. Angka kejadian infeksi jamur di telinga ini meningkat pada golongan sosioekonomi menengah ke bawah dengan tingkat higienitas yang rendah. Selain golongan sosioekonomi dan tingkat higienitas, golongan usia antara 20 hingga 30 tahun juga diketahui secara epidemiologi lebih banyak terkena infeksi jamur di telinga ini. Jamur apa saja menyebabkan otomikosis? Beberapa jenis jamur yang sering menginfeksi telinga yaitu Aspergillus niger, adalah jamur yang berbentuk filamen yang di ujungnya terbentuk konidia yang berwarna kehitaman. Jamur ini merupakan penyebab otomikosis yang paling sering ditemukan. Aspergillus fumigatus juga sama membentuk filamen dengan konidia berwarna kebiruan atau kehijauan. Candida albicans berbentuk seperti telur atau sferis berwarna putih krem. Nah, mengapa jamur bisa tumbuh di dalam telinga? Ada 3 kondisi yang membuat jamur mudah tumbuh, yaitu kondisi telinga yang lembab atau basah, berada di iklim yang hangat atau panas, keadaan gelap dalam liang telinga. Beberapa faktor yang mempermudah tumbuhnya jamur adalah kebiasaan mengorek-ngorek telinga yang bisa menyebabkan luka dan infeksi liang telinga, sehingga menyebabkan liang telinga kotor dan basah oleh nanah. Penggunaan obat tetes telinga yang mengandung antibiotik dalam waktu lama dapat membunuh bakteri di dalam liang telinga. Bakteri baik dalam tubuh akan bekerja melawan jamur. Bila bakteri mati, maka jamur akan tumbuh. Penggunaan alat bantu dengar yang lama menyebabkan telinga menjadi lembab, sehingga kondisi ini mempermudah jamur tumbuh. Pada keadaan infeksi telinga kronis, membuat suasana di telinga menjadi kotor dan bila tidak segera ditangani dengan baik, akan sangat mudah ditumbuhi jamur. Kondisi panas di daerah tropik dan subtropik menyediakan lingkungan yang dibutuhkan untuk perkembangbiakan jamur, dan karena peningkatan keringat dan juga kelembapan lingkungan mengubah epitel permukaan liang telinga. Tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil di dalam telinga sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Penderita imunokompromis adalah kondisi menurunnya daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi. Hal ini dapat disebabkan oleh penyakit atau kondisi tertentu seperti AIDS, kanker, diabetes, malnutrisi, dan kelainan genetik tertentu. Bisa juga disebabkan oleh obat-obatan atau perawatan tertentu seperti obat anti kanker, terapi radiasi, dan sel punca atau transplantasi organ. Olahraga air seperti berenang atau surfing sering membuat air terjebak di dalam telinga dan membuat telinga basah dan juga lembab. Penyakit alergi pada liang telinga cenderung menyebabkan telinga menjadi basah. Apa gejala yang terjadi akibat infeksi jamur di telinga? Telinga terasa gatal, telinga nyeri dan tidak nyaman, keluar cairan yang berbau dari telinga, telinga rasa tertutup, pendengaran berkurang dan kadang mendenging. Ini adalah kondisi telinga yang terkena jamur Aspergillus niger. Sedangkan ini adalah kondisi telinga yang terkena jamur Candida. Ini adalah kondisi telinga setelah jamur dibersihkan. Tampak liang telinga merah dan penuh dengan luka berbentuk bulat. Bagaimana penanganan otomikosis? Infeksi jamur yang tidak ditangani secara segera dapat mengakibatkan penyebaran infeksi ke tulang, organ sekitar telinga, dan pada akhirnya merusak jaringan yang terkena.
Pengobatan otomikosis harus dilakukan secara rutin sampai betul-betul sembuh. Bila berhenti sebelum baik, biasanya penyakit akan memberat lagi dan pengobatan mulai dari awal. Yang paling penting dalam menangani penyakit jamur pada telinga adalah melakukan pembersihan telinga secara rutin yang dilakukan oleh dokter dengan cara menyemprotkan cairan pembersih atau menyedot dengan suction, membuat suasana liang telinga lebih asam dengan mencuci telinga secara berkala, yaitu dengan asam asetat atau asam salisilat untuk menghambat pertumbuhan jamur. Pemberian anti jamur oral atau krem yang dioleskan pada liang telinga. Mengontrol penyakit-penyakit yang menjadi faktor terjadinya infeksi jamur seperti pemberian anti alergi bila ada penyakit alergi, antibiotik bila ada infeksi bakteri, serta anti diabetes pada penderita diabetes. Selama masa pengobatan, telinga tidak boleh kemasukan air. Bagaimana caranya supaya telinga terhindar dari penyakit jamur? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mencegah timbulnya jamur di telinga, yaitu jangan terlalu sering mengorek telinga, jangan menggunakan obat antibiotik tetes tanpa nasihat dari dokter, alat bantu dengar dibersihkan secara berkala, bila ada infeksi telinga harus diobati dengan baik, hindari makanan yang menyebabkan reaksi alergi pada telinga. Rajin mencuci telinga dengan cairan mengandung asam asetat bila Anda suka melakukan olahraga di air, atau bila telinga sering lembab dan mudah terinfeksi jamur, terutama orang dengan imunokompromis. Pada penderita diabetes, kadar gula darah dikontrol dengan diet rendah karbohidrat secara rutin, minum obat anti diabetes, menjaga liang telinga tetap dalam kondisi kering. Ingat, penyakit jamur pada telinga sangat sulit disembuhkan. Namun, dengan pembersihan rutin dan mengatasi penyebabnya, maka penyakit ini dapat diatasi dengan mudah. Demikian informasi mengenai infeksi jamur di telinga. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, maupun subscribe ya. Sampai jumpa di informasi selanjutnya.